Puji Tuhan untuk kita semua boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ibadah minggu pagi ini, mari kita akan saksikan bersama video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah minggu pagi yang kudus ini dalam saat teduh secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini hanya oleh anugerah Yesus Kristus, Kepala Gereja,
salam bagimu dan beribadahlah dengan sukacita yang penuh. Pujilah Tuhan. Amin. Ya, terpujilah Tuhan kita yang telah memberikan kerinduan kepada kita untuk datang beribadah kepadanya. Katakan kerinduanmu kepadanya. Aku datang Tuhan, aku rindu padamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan jalannya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Pujian ini, katakan kerinduanmu kepadanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Allah
Kalau pada hari Minggu ini kami dapat hadir di dalam ibadah Minggu yang kudus ini ya Tuhan. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Itu semua adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami layak untuk dapat hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk mengikuti ibadah yang kudus ini. Kami menyerahkan ya Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Di awal-awal pandemi, kita sering mendengarkan ada nasihat mama. Ingat nasihat mama di iklan ya, di iklan. Kalau ini harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Nah, terlebih kita harus mengingat pesan dari Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya hidup kita tenang. Oke, ada ayat berita pengampunan dosa dan berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhanmu baik, ingat pesan Bapa. Jika kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, maka kita tidak akan ragu berjalan di tengah dunia ini menghadapi rintangan-rintangan. Beri
duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema menyimpang dari kebenaran yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Netson. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat saja menyanyikan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Aku sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, kami berdiri menghadap hadirat Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap dikoreksi, ditegur, dan diberkati oleh firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami yang akan mendengarkan dan juga yang memberitakan. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Ya Tuhan, suara-Mu kami perlukan. Kebenaran-Mu kami butuhkan untuk memperbaharui setiap kehidupan kami. Secara khusus di hari Ibu ini, kami akan merenungkan bagaimana kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Mendidik, membesarkan kami, melahirkan kami. Biarlah kami dipenuhi dengan kasih Kristus ketika kami merenungkan firman ini. Hamba-Mu hanyalah alat dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, apa yang telah dipersiapkannya, Engkau sendiri yang menyempurnakan. Karena Engkaulah pemilik firman yang sejati. Engkaulah firman yang hidup itu. Berfirman kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ada di ruangan ini juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming, secara online. Kiranya Tuhan terus memberkati. Dan kita bersyukur ya bagi sebagian Bapak Ibu Saudara yang menikmati liburan. Tuhan sudah antar kembali ke Jakarta bersama dengan keluarga. Barangkali juga ada yang masih menikmati liburan bersama dengan keluarga, sahabat, kiranya Tuhan juga terus menyertai, memimpin, dan menolong. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang akan kita pikirkan secara bersama-sama. Di hari Ibu kita akan mengingat kembali bagaimana kehidupan kisah seorang ibu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak ada dari antara kita yang terlahir ke dalam dunia tanpa seorang ibu, bukan? Enggak ada. Kecuali Adam diciptakan tanpa seorang ibu. Hawa diciptakan dari Adam. Setelah itu maka manusia yang terus bertambah lahir dari orang tua. Suami istri melahirkan anak. Dan kelahiran Kristus satu-satunya juga yang unik. Karena tanpa hubungan suami istri layaknya kita manusia biasanya. Di dalam kehidupan kita ketika kita jalan, entah di mana, di pantai, di mall atau kemana. Ada banyak hal yang kita bisa pilih. Tetapi ada dalam hidup ini yang tidak kita bisa pilih. Dan memang sudah ditentukan dari sananya. Yaitu siapa ibu kita. Sejujurnya kalau kita mau memilih siapa orang yang akan menjadi ibu kita. Mungkin kita akan pilih, oh aku nggak mau ibuku ini. Aku mau ibuku ini. Aku mau bapakku ini. Aku nggak mau bapakku ini. Termasuk ketika kita melahirkan anak, kita nggak bisa milih. Saya mau melahirkan anak yang seperti apa? Anak yang bagaimana? Itulah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian, walaupun ada beberapa bagian yang akan kita baca. Tapi paling tidak, yang pertama kita melihat dari Amsal pasal 31. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Amsal pasal 31 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan.
Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita, ayat 29, banyak wanita yang telah berbuat baik. Tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagian yang ketiga dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibu pengajar yang lemah lembut. Ada banyak kisah yang kita bisa temui tentang bagaimana perjuangan seorang ibu yang sukses, yang berhasil mengantarkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Bukan saja S1, ada yang S2, S3, dan bahkan S-nya pun tidak tahu lagi S berapa. Tetapi berapa banyak ibu yang sukses dan berhasil menjadi pendidik, menjadi pengajar di dalam keberimanan kepada anak-anak mereka. Memang kita bersyukur kepada Tuhan secara khusus. Tidak semua kita memiliki ibu yang memang hidup sebagai orang yang takut akan Kristus. Tetapi ketika kita sadar dan kita sudah dipanggil menjadi ibu yang percaya kepada Kristus, ibu yang mengenal Kristus, ibu yang kemudian sudah hidup di dalam kebenaran, maka haruskah kita sama dengan ibu kita yang sebelum mengenal Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka ketika kita membaca kisah-kisah yang sangat-sangat menarik juga ya, saya sangat terinspirasi dari kisah seorang ibu yang luar biasa. Yang sebetulnya tidak banyak orang mengenal siapa ibu itu. Orang banyak mengenal siapa sosok anak yang luar biasa di depan seorang ibu yang tersembunyi. Orang akan mengenal ketika namanya disebutkan sebagai Thomas Alva Edison. Dia seorang penemu lampu pijar, akan mengenal. Barangkali dari anak SD yang sudah mengenal, oh siapa penemu lampu pijar? Thomas Alva Edison. Dia seorang yang hebat, seorang yang sukses, seorang yang luar biasa. Sejatinya, sebetulnya dia adalah orang yang terbuang dari sekolahnya. Orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap tidak mampu untuk bersaing dalam dunia pendidikan dengan teman-temannya. Sehingga ketika guru harus memberikan surat melalui Thomas Alva Edison dan berikanlah surat ini kepada ibumu. Thomas berkata, ibu ini surat dari guru. Ketika ibunya membaca, ibunya membuka. Dengan satu tangisan, air mata yang tertetes. Ketika sekolah mengatakan, kami tidak sanggup untuk mendidik anakmu. Sekolah ini bukan tempat anakmu. Sehingga dia pergi ke sekolah dan menghadap guru. Biarkan aku yang menjadi pendidik bagi anakku. Ketika dia berkata kepada Thomas, kamu terlalu pintar. Kamu terlalu jenius. Sekolahmu tidak sanggup mendidikmu. Sekolahmu, guru-gurumu tidak bisa mengajarmu. Karena kamu anak yang pintar. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Nancy
Matthew Elliot di dalam mendidik membesarkan, mengajar Thomas yang dianggap sebagai seorang yang begitu dungu, yang begitu lemah, yang begitu tidak berdaya, yang begitu tidak jenius. Ibunya pergi ke toko buku, carikan buku untuk dibaca oleh Thomas. Dia cari buku-buku yang luar biasa, yang bisa menginspirasi anaknya. Tidak hanya itu. Nancy juga mengajar Thomas dengan segala ketekunan. Membaca, menulis, berhitung. Saudara bisa membayangkan bagaimana ketekunan mengajar seorang anak. Masa pandemik cukup membuat kita seperti apa menjadi seorang guru bagi anak-anak, bukan? Barangkali kalau diteliti, disurvei, mungkin lebih banyak anak yang stres diajar emaknya ketimbang anak belajar di sekolah sama gurunya. Mungkin lebih banyak anak yang begitu takut sama anak, sama ibunya yang mengajar dengan tidak sabar ketimbang gurunya di sekolah. Untung ketika saya tanya anak saya, kamu mau sekolah di mana? Mau sekolah secara apa? Online atau mau tatap muka? Mana yang lebih enak? Dua-duanya enak. Sekolah di rumah enak. Sekolah di rumah juga enak. Sekolah di sekolah juga enak. Diajar papi mami juga enak. Diajar guru juga enak. Waduh, saya terselamatkan. Artinya bahwa saya bukan seorang tua yang sedang mengajar dengan mengintimidasi anak ya. Kalau kita melihat postingan-postingan semasa pandemik, ada begitu orang tua yang tidak begitu sabaran. Lebih sabar dosen yang betul-betul mengajar di sekolah ketimbang orang tua yang menjadi dosen bagi anaknya. Lebih sabar guru yang mengajar secara formal di sekolah ketimbang orang tua yang mengajar anaknya di rumah. Karena itu tidak mudah untuk mendidik seorang anak. Memang tidak mudah, tetapi sekaligus juga panggilan yang memang harus dijalani. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mempelajari dan merenungkan apa yang kita baca tadi, maka menarik apa yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal ketika kita bicara tentang mendidik anak, mengajar anak. Ibu sebagai pendidik, ibu sebagai pengajar bagi anak-anak. Menjadi pengajar adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh orang tua, suami, istri, ayah, ibu. Ya. Tidak bisa dihindarkan, memang itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika Tuhan anugerahkan anak, maka tidak lain dan tidak bukan Tuhan juga mempercayakan kepada kita untuk menjadi pendidik bagi mereka, untuk menjadi pengajar bagi mereka. Itu tugas, tanggung jawab yang tidak bisa kita hindari. Yang kita tidak bisa lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Tidak bisa. Bahkan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, sebetulnya semua orang percaya adalah pengajar. Di dalam amanat agung Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka tugas untuk mengajar itu tugas kita semua. Sebagai orang tua, dalam konteks hari ibu, maka sebagai ibu. Di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8, Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu. Layaknya seorang ibu bagi jemaat di Tesalonika ketika dia melayani, ketika dia mengasihi, ketika dia mengasuh, mendidik mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Maka Paulus mengatakan, kami ini berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Karena itu istilah ibu sebagai pengajar bukan hanya sekedar bahwa ya kita ibu, ya firman ini hanya untuk kita sebagai orang tua, sebagai ibu yang punya anak, bukan hanya sekedar itu. Tapi juga bagi ibu-ibu yang lain, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi calon-calon ibu, dan bahkan bagi kita semua. Karena itu seperti apa?
Bagaimana seorang ibu yang harus mengajar. Betapa pentingnya pengajaran, betapa pentingnya menjadi seorang pendidik di dalam kehidupan keluarga. Itulah yang disampaikan oleh seorang bernama Martin Luther. Ketika ia mengatakan bagaimana pentingnya pendidikan kebenaran, pentingnya pendidikan firman di dalam keluarga. Orang tua adalah pengajar kedua dan Allah adalah pengajar pertama. Dalam pendidikan agama Kristen, dalam pendidikan kebenaran. Sebagai pengajar di tengah keluarga, maka orang tua harus terus juga belajar. Apalagi di kekinian, kadang anak-anak buka YouTube, buka handphone, diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan yang berkenaan dengan kehidupan keberimanan kita. Maka sejatinya, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, tentu juga sebagai ayah, sebagai opa, sebagai oma, sebagai guru sekolah minggu. Siapkah kita? Karena itu kita harus terus belajar. Allah adalah pengajar pertama. Dan ibu, orang tua adalah pengajar kedua di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kenapa? Karena pendidikan mulai dari rumah. Pendidikan harus dimulai dari rumah. Calvin memberikan pandangan begini. Kewajiban orang tua untuk meneruskan ajaran Kristen yang murni kepada anak-anak di rumah. Berapa banyak kita yang betul-betul berani melakukan hal ini? Oke, Pak, kami nggak bisa, saya nggak bisa. Bersyukur ya, sekarang kita punya instrumen, punya fasilitas yang bisa kita pergunakan. Sekarang ada kelompok kecil untuk kita tumbuh bersama. Ya, ada kegiatan-kegiatan tengah minggu dan bahkan ada warisan-warisan khotbah almarhum Pendeta Bigman yang begitu banyak dan luar biasa bisa memberkati kita, membekali kita. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengajar anak-anak. Jangan sampai anak tanya ayat ini di mana. Kita mesti harus tanya orang lain lagi. Oh, ini ayat ini di mana ya? Apalagi di dalam era digital ini ya. Tinggal searching, oh iya ada di sini. Gampang bukan? Tapi berapa banyak kita yang betul-betul menyadari akan panggilan kita, tugas kita sebagai seorang ibu yang mengajar. Oleh sebab itu ketika bicara tentang ibu yang mengajar dengan lemah lembut, apakah maksudnya, apakah bicara tentang ibu yang mengajar dengan lemah lembut itu adalah, oh suaranya lemah lembut, sehingga yang disebut sebagai ibu yang lemah lembut adalah mengajar. Oh dia suaranya betul-betul lembut. Apakah iya? Kalau begitu maka orang-orang tertentu yang sebetulnya suaranya, kalau lagu yang suaranya tinggi apa? Sopran ya. Kalau begitu orang yang suaranya sopran ini enggak masuk kategori pengajar yang lemah lembut gitu ya. Hanya orang yang alto gitu kan. Atau orang yang bass. Bukan soal suara. Apakah ibu yang mengajar dengan lemah lembut oleh karena fisiknya lemah lembut? Oh enggak. Banyak laki-laki yang lemah lembut daripada perempuan. Banyak laki-laki yang suaranya juga lemah lembut daripada wanita. Apakah bicara tentang ibu, seorang yang lemah lembut yang menjadi pengajar itu bicara tentang, oh dia enggak pernah marah. Maka dia pengajar yang lemah lembut. Saudara bisa membayangkan ya. Kalau pernah belajar, tentu saya pikir bahwa semua pernah belajar secara formal walaupun mungkin tidak sampai pada jenjang-jenjang tertentu beda gitu ya. Kalau guru enggak pernah marah. Kalau dulu ya, siswa takut sama gurunya. Tapi kalau sekarang, kalau guru enggak pernah marah, waduh, guru bisa dipermainkan sama siswanya. Ya, guru dianggap tidak punya ukuran, kedisiplinan, aturan di dalam mengajar. Karena itu bicara tentang guru, ibu yang mengajar dalam kelemah lembutan, bukan ibu yang tidak pernah bisa marah. Justru ibu yang mengajar dengan kelemah lembutan adalah ibu yang betul-betul mengajar
Dalam satu kekonsistenan, ada satu perjanjian, ada satu aturan yang dilakukan bersama dengan anaknya. Kita punya aturan ini. Kita sepakati, aturan ini langgar, kamu langgar, papa kasih sanksi, mama kasih sanksi. Mama kasih disiplin. Kalau enggak, kita mau dibilang apa? Ada disiplin karena ada aturan yang disepakati. Sudah ada aturan, maka kesalahan anak. Tidak disiplin, disiplin dia. Tapi ketika mereka hebat, pandai, mampu, perlu dikasih reward, perlu dikasih apresiasi. Tadi malam saya kaget dengan anak saya yang pertama. Begitu keluar kamar dia katakan, "Pi, aku udah selesaikan malam ini kitab imamat." Wah, top kata saya. Kok hanya top sih? Hebat. Lanjutkan. Kok hanya hebat lanjutkan sih? Saya pikir lagi apa yang kurang. Ternyata waktu dia selesaikan kitab Kejadian, kemudian kitab berikutnya, saya pernah kasih dia sesuatu, saya belikan ini ya. Saya belikan lampu, kami belikan sama istri, belikan lampu tidur gitu ya. Oh, ntar nanti kita pikirkan ya, apa yang akan papi kasih sama kamu. Oh gitu dong gitu ya. Ini anak sebesar itu, ya umur 8 tahun, sudah mulai ada cara-cara tersendiri. Tidak hanya ingin diapresiasi bilang hebat, jempol 2, lanjutkan. Mesti harus ada iming-imingnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka ketika bicara ibu yang lemah lembut di dalam mengajar, ibu yang betul-betul tahu bagaimana menjalankan aturan yang ada. Ketika dia menyepakati dengan anaknya, kamu mesti harus belajar, kamu mesti harus lakukan ini, kamu mesti buat ini, kalau kamu bisa, oke, ya maka ada rewardnya. Kalau tidak pernah memberikan disiplin, tidak pernah memberikan hukuman kepada anak-anak, maka itulah kasih yang bisa kebablasan. Kasih yang bisa menghancurkan. Karena merasa saya nggak pernah dimarah, saya nggak pernah itu. Sering dulu ya, waktu kami masih pelayanan di Kalimantan, berhadapan dengan anak-anak, papa mama aku jadi rumah nggak pernah marah sama aku kok. Orang tua saya nggak pernah marah sama saya, kenapa Pak Guru marah? Kenapa Bu Guru marah? Ya. Itulah kesalahan yang terjadi dalam pendidikan keluarga. Yang tidak berani memberikan tongkat kepada anaknya. Tentu bukan dalam konteks untuk menyiksa kita. Untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar, seorang ibu tentu harus memiliki kualifikasi. Bukan hanya dalam konteks secara formal guru punya kualifikasi. Demikian juga dengan guru. Di dalam keluarga ibu sebagai seorang pengajar, dia mesti memiliki kualifikasi. Dan Amsal memberitahukan kepada kita, kualifikasi yang pertama dari seorang ibu sebagai pengajar yang lemah lembut adalah ibu yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina didikan. Bagaimana dia mau mengajar kebenaran kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan. Itulah yang digambarkan dengan kehidupan ibu-ibu yang saleh. Yang Alkitab ingin sampaikan ketika mereka menjadi pengajar. Di dalam keluarga mereka. Terhadap anak-anak mereka. Dan bahkan ibu yang tua terhadap ibu yang muda. Hidup takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Punya integritas di hadapan Tuhan. Ayub digambarkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Yang saleh dan takut akan Tuhan. Harusnya seorang ibu yang mau menjadi pengajar di dalam kehidupan keluarga adalah ibu yang takut akan Allah. Sebagai orang percaya, sebagai ibu-ibu Kristen, seperti apa kita?
Bagaimana kita? Mari kita mengintrospeksi diri sebagai wanita Kristen. Barangkali ada yang berkata, Pak, saya nggak punya anak. Bukan hanya sebagai pengajar bagi anak secara genealogi, sebagai anak yang melahirkan. Paulus punya anak namanya Timotius. Maka betapa banyaknya sebetulnya anak-anak yang sebetulnya kehilangan sosok seorang ibu yang mengajar mereka. Jadilah ibu yang menjadi pengajar bagi mereka. Apalagi kalau kita ke Kalimantan ya. Wah, kita ada lihat anak-anak SMP di asrama, anak-anak SMA, yang sebetulnya tidak semua mereka punya pendidikan yang baik dari keluarga dalam konteks keberimanan mereka. Kan itu kesempatan luar biasa ketika saudara bisa datang ke Kalimantan. Bulan Juni ya, Mega Mission Trip. Cepat daftarkan diri sekarang. Hal yang kedua yang menjadi kualifikasi dari seorang ibu yang ingin menjadi pendidik, pengajar, bukan hanya sekedar bagaimana dia takut akan Allah, tetapi juga bijak di dalam membuka mulutnya. Alkitab mengatakan kepada kita apa yang disampaikan oleh Amsal di dalam ayat yang ke-26 tadi. Ia membuka mulutnya dengan bijaksana. Hati-hati dengan mulut. Satu kali terucap seperti anak panah yang sedang menuju sasaran. Apalagi ketika itu diarahkan kepada anak. Kata-kata yang tidak berfaedah, yang tidak mengandung kebenaran di sana, bisa membuat amarah anak yang begitu membara terhadap seorang tua. Hati-hati, ibu yang mau mengajar. Seorang pendidik, seorang pengajar, dia mesti harus hati-hati dengan kata-katanya. Kalau kuda dipegang talinya. Dan kita manusia dikatakan dipegang perkataan kita. Walaupun perkataan kita terkadang bisa berubah ya, bisa berubah. Seperti beberapa hari lalu saya ingin bawa anak saya, ayo kita main ke lapangan banteng. Ternyata survei-survei tutup. Kenapa enggak jadi, Pak? Masih tutup. Hari Senin dulu ya biasanya. Oke, tinggal jelaskan. Pasti kita harus ganti hari. Apakah kita tidak konsisten? Bukan tidak konsisten. Tetapi situasi yang kadang membuat kita. Karena kita bukan maha tahu. Beda dengan Allah. Sekali firman Allah dikatakan. Maka firman itu akan terus ada. Dan tidak akan pernah bisa dicabut. Namun perkataan kita, perkataan manusia. Yang bisa diralat. Sorry saya ralat. Namun kejujuran, keberanian untuk meralat itu memang penting. Maka seorang ibu, seorang pengajar adalah seorang yang betul-betul menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Yakobus mengatakan jangan banyak orang mau menjadi guru. Karena guru akan dihakimi terlebih dahulu. Sebelum ia mengajarkan. Sebelum ia menyampaikan. Dia lihat lagi. Oh ya benar enggak ya? Sekarang saya mesti harus lihat lagi. Oh tadi saya mesti nyendak ini. Saya mesti buat ini. Saya pun mengoreksi diri. Memperbaiki diri. Mengevaluasi diri. Demikianlah sebetulnya seorang ibu. Berapa banyak orang yang dihancurkan oleh karena perkataan mereka. Oleh karena ucapan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena perkataan yang sebetulnya bisa di-keep, ditahan. Tapi harus disampaikan. Maka bijak. Amsal mengatakan seorang ibu yang menjadi pendidik pengajar adalah seorang yang bijak dengan perkataan. Dengan mulutnya. Menyampaikan kebenaran. Sehingga dikatakan di sana. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, lemah lembut adalah bicara kebenaran. Benar untuk yang benar. Salah untuk yang salah. Maka Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah Yesus lunglai? Tidak.
lemah lembut bicara bagaimana menjaga perkataan, bagaimana menyampaikan kebenaran. Itulah panggilan dan tanggung jawab seorang ibu. Dan tentu tidak lain, karena itu seperti apa dan bagaimana kualifikasi seorang ibu yang menjadi pengajar yang benar, yang sungguh-sungguh menyukakan hati Allah, pengajar yang lemah lembut, maka haruslah dia ibu yang telah menjadi murid daripada Kristus. Harus menjadi murid dari Kristus, harus belajar pada Kristus, harus menjadi murid daripada kebenaran. Dengan demikianlah ia bisa mengajarkan tentang kebenaran. Sayangnya banyak orang ingin mengajar tapi tidak mau belajar. Banyak orang ingin menjadi guru tapi tidak pernah mau bermula dari menjadi seorang murid. Ingin jadi, tidak ingin proses. Berbahaya. Karena itu sebagai ibu, maka tugas dan tanggung jawab kita. Pengajaran yang benar, pengajaran yang baik, yang disampaikan oleh ibu akan menghasilkan generasi-generasi yang seperti apa? Menghasilkan generasi yang beriman pada Kristus. Itulah murid yang dihasilkan oleh seorang ibu yang takut akan Allah, yang mengajarkan kebenaran dengan sungguh. Walaupun tidak secara otomatis. Tapi paling tidak ada satu kesempatan. Bahasanya almarhum Pak Bigman, tidak automatically, tapi ada opportunity di sana. Ketika kita mengajar, tidak semua orang akan menjadi hidup dalam kebenaran, bukan. Tapi kesempatan itu harus ada, lakukan. Orang yang mengajar dengan sungguh-sungguh, mengajarkan kebenaran, akan menghasilkan generasi yang beriman pada Kristus. Itulah Timotius yang tadi kita baca. Kamu telah mengenal kitab suci, mendengar kitab suci dari sejak kecil. Siapa yang mengajarkan kepadamu? Nenekmu, ibumu. Nenekmu Louis, ibumu Yunike. Iman yang hidup dalam mereka, iman itu juga yang hidup dalam dirimu. Itu yang Paulus katakan. Kita menginginkan generasi-generasi berikut sebagai generasi beriman, tapi tidak kita berani untuk berinvestasi bagi mereka. Kita ingin anak kita sebagai seorang yang betul-betul, saya ingin anak saya menjadi seorang yang pelayat demikian. Tapi kita tidak pernah mau menginvestasikan untuk mereka dalam mengajarkan kebenaran. Kita rela menginvestasikan banyak hal, banyak duit, banyak waktu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada yang salah, tapi jangan pernah abaikan. Investasikan waktumu, investasikan waktu kita, investasikan seluruh kekuatan kita, potensi kita untuk mengajarkan iman kepada generasi muda. Hasilnya, mereka bukan hanya sekadar beriman, tapi juga mereka mengasihi dan melayani dalam kesetiaan. Karena itu seorang bernama Timotius, seorang yang melayani dalam usia yang muda, yang lemah, yang harus berhadapan dengan orang-orang tua, orang-orang cerdas di Efesus. Maka Paulus katakan, hendaklah engkau menjadi teladan. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucian. Jangan seorang pun anggap engkau rendahkan engkau muda. Melayani dengan berbagai rintangan, tantangan. Sehingga Paulus katakan, ketika aku teringat akan engkau, aku teringat bagaimana engkau mencucurkan air mata. Maka aku terkenang bagaimana kasihmu, bagaimana imanmu. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari satu pengajaran yang benar, pengajaran yang sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan, menjadikan mereka seorang yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Allah. Kita mau bukan? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang setia pada Tuhan. Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka? Tentu mereka yang diajarkan dalam kebenaran, dalam cinta kasih dan takut akan Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Mungkin di sekolah mereka, di kampus mereka,
mungkin di lingkungan kerja mereka, dan ketika mereka berkeluarga, menjadi berkat juga bagi keluarga. Karena itu teruslah ajarkan ulang berulang. Di Ulangan pasal 6 ayat 5 dan ayat 7. Ulang berulang, jangan pernah bosan. Kadang anak memang bosan gitu ya. Karena itu kembali kepada kisah daripada Thomas Alva Edison. Maka mamanya bernama Nancy terus mencari cara, mencari metode supaya suatu pengajaran ini menyenangkan bagi anaknya. Cari. Ya tentu tidak mengikuti selera, tetapi bagaimana pengajaran itu bisa masuk. Sehingga bagaimana Thomas menjadi berkat, memberikan sinar melalui lampu pijar yang dia temukan pada dunia. Sudah seharusnya juga anak-anak Kristen, anak-anak dari orang beriman menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Dan hal yang lebih penting, bagaimana mereka memiliki karakter Kristus. Banyak yang cerdas, tapi karakternya seperti apa? Moral mereka seperti apa? Apalagi dipengaruhi oleh dunia zaman sekarang. Kalau mereka tidak kuat dasar yang mereka miliki, dasar yang mereka punyai, kebenaran yang ada pada mereka, ambruk. Ya. Seorang ibu yang mengajar dengan lemah lembut, bukan tanpa berkat di sana, bukan tanpa reward yang mereka miliki. Amsal mengatakan, apa yang menjadi bagian dari mereka? Anak-anak mereka menyebut mereka berbahagia. Walaupun anak-anak mereka waktu proses mereka diajar, barangkali yang membuat orang tua menangis. Kadang orang tua menangis mungkin tidak di hadapan mereka. Mungkin kita sebagai anaknya menyebalkan bagi mereka. Bandel itu ya, tapi mereka tetap gigih. Tapi ketika kita melewati proses dan ibu kita barangkali, ada yang ada atau ada yang sudah tiada, kita melihat ke belakang. Betapa berbahagianya. Aku memiliki ibu seperti mereka. Suaminya memberikan pujian. Ada pujian yang disampaikan oleh suaminya. Dan bahkan ibu yang demikian menjadi sosok yang istimewa di dalam keluarga. Menjadi pribadi yang istimewa di dalam keluarga bagi suami, bagi anak, bagi orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, ketika ibu yang mengajarkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang diajarkan, yang mengubah hidup mereka, ibu akan diingat mereka sekalipun ibu sudah tiada. Kerinduan untuk kembali berjumpa, bertemu, senantiasa ada. Karena ada nilai kebenaran yang diajarkan di sana. Ajaran itu yang mengikat. Bukan hanya sekedar ada emosional, ada lahir dari seorang ibu, tapi ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang diwariskan oleh ibu. Oleh sebab itu di dalam sebuah suratnya Thomas mengatakan begini. Tidak peduli apapun yang terjadi, ada seorang ibu yang selalu setia mendukung saya. Dan karena ibulah saya baru bisa berdiri tegak di sini. Ketika dia mendapatkan suatu penghargaan. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Hanya ibu yang mengerti kenakalan saya. Tidak peduli betapa menyakitkan. Saya bisa bertahan dan bekerja keras. Agar ibu bisa tersenyum bahagia. Semua ini berkat doa ibu. Adakah apresiasi kita untuk seorang ibu kita? Adakah hormat kita untuk ibu kita? Untuk istri kita? Hei anak-anak, rekan-rekan muda yang ibunya masih ada. Hormatilah ibu. Cintai ibu. Senakal-nakalnya engkau. Ibumu tidak akan membuangmu. Dia berjuang untuk mendidikmu. Membesarkanmu. Karena itu pengajaran ibu yang luar biasa. Pengajaran ibu adalah sandaran bagi kehidupan masa depan anaknya. Barangkali sekarang kita tidak merasa, karena kita masih kuat, kita masih bersama dengan mereka. Tapi ketika mereka terpisah dari kita,
betapa kita menyadari arti pengajaran seorang ibu. Pengajaran itulah yang menjadi sandaran bagi kehidupan kita, yaitu kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui mereka. Pengajaran ibu adalah kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang sulit. Berapa banyak orang yang mampu menghidupi kehidupan yang sulit dan mereka melewati semua proses itu berkat bekal pengajaran yang ibunya sampaikan. Dan kiranya di hari ibu ini kita terus diingatkan ketika ibu kita mengajarkan kebenaran. Seperti seorang bernama Thomas Alva tadi. Ketika ibunya sudah tiada, dia membereskan rumah, membereskan ruang di mana mereka pernah bersama. Dia menemukan sepucuk surat yang sudah usang, surat yang sudah hancur, surat yang sudah begitu lama tersimpan oleh ibunya. Dia sadar, ternyata aku anak yang bodoh. Aku anak yang malang. Tapi berkat ibu yang ulet, yang tekun, yang mengajar aku tanpa menyerah, aku bisa menjadi seperti begini. Berikanlah hormatmu, respekmu kepada ibumu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari ibu dan tahun ini kembali kita disadar ingatkan kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu lagi satu dengan yang lain. Karena itu, mari saya mengundang untuk ibu-ibu bisa maju ke depan. Kita akan berdoa bersama. Ibu-ibu, silakan maju ke depan. Pergunakan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Ayo. Ayo. Ya, ada Bu Marlina, Bu Iva, mari. Ya, Bu Neti, Bu Mer, Mami Mer ya. Ibu Kartini, Bu Nona. Mari, ya. Ya, ibu-ibu, mari. Siapa yang ibu-ibu di sini? Mari. Kita berdoa. Ya. Ayo, mari. Bella, sini Bella. Kamu sudah menjadi ibu. Ya? Ya. Ada pujian yang dinyanyikan untuk kita mengingat hari ibu. Fania, sini Fania, kamu sudah menjadi ibu sekarang. Ya. Siapa lagi? Ya Ria, sini. Ayo. Kamu sudah menjadi nyonya dari Freddy. Ya. Siapa nyanyi? Bu Gina. Sini. masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang. Bu Marlina, Kathy, yuk. Ibu Kesia. Di sore hari nan sepi, ibuku berdoa, sujud berdoa, aku dengar nama
kepada bapak-bapak, silakan katakan sesuatu kepada istrinya bersama dengan anaknya. Katakan kepada istrimu, katakan kepada orang tuamu bagi anak-anak, silakan yang punya paucok, siapa lagi? Ini pergunakan kesempatan bersama dengan istrinya, sampaikan sesuatu kepada istrimu. Samuel, sampaikan sesuatu kepada mamamu. Yo. Mari, Pak Efraim, Pak Oscar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa untuk ibu kita berdoa untuk istri kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau di hari ini, di minggu ini, kami bisa diperkenankan oleh Tuhan untuk mengingat akan ibu, akan istri yang Tuhan anugerahkan. Bukan kebetulan ketika mereka menjadi ibu kami. Bukan kebetulan ketika mereka menjadi istri yang Tuhan anugerahkan. Ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang begitu ajaib bagi keluarga yang ada. Terima kasih untuk kehadiran sosok seorang ibu, sosok seorang istri yang begitu berharga di matamu ya Bapa. Karena itu Tuhan, di dalam segala kekurangan, keterbatasan yang mereka miliki, ingat dan ajarkan kami untuk terus mensyukuri akan kehadiran mereka yang begitu luar biasa, berjerih lelah, membesarkan kami, berjuang melahirkan, membesar mendidikkan kami. Bukan hanya dalam fisik, tapi juga dalam pengetahuan, bahkan dalam iman. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati ibu-ibu yang Tuhan kasihi, istri yang Tuhan cintai. Berkati mereka dengan segala kekuatan, kesehatan, hikmat dan bijaksana yang datang daripada Engkau sendiri. Sertai mereka di dalam hari-hari yang mereka jalani, dalam pekerjaan, kesehatan, juga di dalam iman, agar mereka boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena itu mampukan mereka di dalam hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di Minggu Kudus ini juga kami terus berdoa mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan juga untuk keluarga Agung dan Jessica yang berduka. Tuhan hiburkan mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengasihi setiap kami. Agar kami terus menjadi keluarga yang menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dan hidup takut akan Engkau. Kami berdoa untuk pergumulan tiap jemaat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pendidikan anak-anak, masa depan mereka, iman percaya mereka, ya Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk gereja-Mu, persiapan ibadah, kenaikan yang akan kami peringati. Tuhan memberkati seluruh panitia, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Sertailah mereka semua. Sertailah kami semua. Pada akhirnya Tuhan, di Minggu Kudus hari ini kami bersyukur sekali lagi untuk kami boleh memperingati Hari Ibu. Firman yang menguatkan, meneguhkan kami, memberkati kami semua. Terima kasih untuk guru-guru kami. Terima kasih untuk kakak-kakak guru sekolah minggu juga, yang boleh mengajar, mendidik anak-anak kami.
Tuhan juga terus tolong mereka. Menjadi ibu juga bagi anak-anak kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Di doa ibuku, Aku disebut di doa ibuku dalam ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dalam ada namaku disebut. Berdiri. Mari bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat, kita akan menyampaikan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Ayat pengantar persembahan diambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jemaat yang ada di rumah juga dapat menyampaikan persembahannya melalui transfer. Dan mungkin akan ditayangkan nomor rekeningnya. Kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan ibadah kenaikan bagi jemaat-jemaat yang ada di Wisma Bersama ini. Kita angkat pujian kita, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku,
Tak henti-hentinya kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami terus belajar dari apa yang telah Tuhan berikan pada siang hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur di mana kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur di mana kami telah diberkati terlebih dahulu. Kiranya apapun yang terkumpul ini hanya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan, untuk dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kepada kita diberikan petunjuk hidup baru yang diambil dari Amsal 6 ayat 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Baiklah, kita sebagai anak-anak maupun orang dewasa juga ingat akan perintah ayahmu dan ibumu, sehingga umur panjang ada di dalam kita. Dan biarlah terlebih dari pada itu kita mengingat perintah Bapa kita di surga, sehingga jalan kita tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapannya. Kita angkat pujian kita di waktuku masih kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kudus kita di minggu hari ini dalam rangka mengingat hari Ibu telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Kiranya kita terus disadar ingatkan betapa besar anugerah Allah bagi kita melalui Ibu yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Karena itu teruslah kasihi ibumu, cintailah istrimu, hormatilah ibumu. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi engkau. Ini arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, 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 amin, Amin. Silakan duduk bersatu teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Izinkan saya menyapa kita semua. Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi jemaat yang hadir di gedung ibadah ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Netson yang sudah menyampaikan firman kepada kita tentang ibu, ya, ibu-ibu berbahagia hari ini ya, dibahas firman Tuhan khusus untuk Hari Ibu. Ya. Izinkan saya menyapa, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini, di ruangan ibadah ini? Baik, semua jemaat yang setia. Ya, kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Agung dan Jessica yang sedang berduka. Baik, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 11 Mei 2022, pukul 12.00 dengan tema Pemimpin yang melayani akan disampaikan oleh Pendeta Netson di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 12 Mei 2022, pukul 11.00 dengan tema Pencobaan di Tengah Kejayaan akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati via Zoom. Cafe Brick Sleepy Tomang, Kamis 12 Mei 2022, pukul 19.00 via Zoom. Cafe Brick Bekasi, Jumat 13 Mei 2022, pukul 19.00 via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 14 Mei 2022, pukul 5.30 dengan tema Mencari Kehendak Allah akan dipimpin oleh Pendeta Galen Marpaung via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 14 Mei 2022, pukul 16.00 dengan tema Berakar, Bertumbuh, Berbuah akan disampaikan oleh Bapak Hendy Kiswanto di Wisma Bersama. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 15 Mei 2022, pukul 10.00 akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia di Wisma Bersama. Kebaktian Umum, Minggu 15 Mei 2022 di Wisma Bersama dengan tema Tiap Langkahku, Tuhanlah Pemimpinku, Trilogi Kenaikan akan disampaikan oleh Pendeta Netson, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Di Pacific Place dengan tema
Setiap langkahku, Tuhanlah pemimpinku, trilogi kenaikan akan disampaikan oleh Pendeta Netson pukul 16.00. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini, dan info lainnya yang perlu diketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu berjalan. Bagi ibu-ibu yang pengen dapat bunga lagi, nanti sore ada ibadah ya, di Pacific Place jam 16. Ya, bagi yang belum dapat bunga hari ini, cepat-cepatlah supaya di tahun mendatang dapat bunga. Ya, demikian juga nanti ada penatua, ada rapat jam 12 siang ini setelah ibadah. Jangan langsung pulang dulu, berfellowship bersama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.